ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 berdasarkan postingan dari akun sosial medianya Dirjen GTK mengatakan bahwa seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 akan segera dimulai, Bapak Ibu. Berikut hal-hal yang perlu disiapkan. Jadi mohon untuk disimpan baik-baik Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang akan mendaftar sebagai ASN P3K Guru tahun 2024. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu, yang pertama yaitu memastikan NIK tervalidasi oleh Dukcapil ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek NIK-nya masing-masing gitu ya, jangan sampai pada saat nanti pendaftaran Bapak Ibu NIK-nya itu belum tervalidasi. Kemudian yang kedua, bagi guru yang terdaftar aktif di Dapodik, pastikan NIK-nya juga sudah tervalidasi Dukcapil gitu ya, melalui akunnya ini terval. Silakan Bapak Ibu bisa buka. Kemudian ijazah S1 nya juga sudah tervalidasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan cek info GTK, kemudian pastikan di situ statusnya valid ya untuk tervalidasinya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada 4 kriteria ya Bapak Ibu ya, ada 4 kriteria pelamar untuk seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Yang pertama itu ada pelamar prioritas, yang kedua guru ex tenaga honorer atau ex THK 2, kemudian guru non ASN di instansi daerah. Yang pertama itu gurunya terdaftar di Dapodik ya Bapak Ibu, yang aktif ya, terdata aktif di Dapodik, kemudian lulusan dari PPG. Informasi ini berdasarkan keputusan dari Menpan RB ya nomor 348 2024, seperti itu. Nah lanjut Bapak Ibu, kemudian pelamar prioritas ini adalah penjelasan beberapa kriteria pelamar yang nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi pelamar prioritas adalah guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas kemarin ya Bapak Ibu ya, pada saat Bapak Ibu seleksi P3K di tahun 2021 ini. Silakan Bapak Ibu nanti ingat-ingat kembali seperti itu, dan belum pernah dinyatakan lulus Bapak Ibu. Pendaftaran seleksi dimulai tanggal 1. Berarti sekarang sudah tanggal 3. Silakan Bapak Ibu bisa mulai mengecek untuk mendaftar di website SSCN Bapak Ibu ya. Pelamar prioritas diharapkan untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut. Yang pertama itu aktif mengajar di sekolah negeri gitu ya. Garis bawahi di sini sekolah negeri ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sekolah swasta, nanti penjelasannya ada sendiri Bapak Ibu. Aktif mengajar itu harus dilengkapi dengan surat keterangan aktif nih Bapak Ibu ya, mengajar dari sekolah induk yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah non instansi pemerintah, sekolah swasta. Berarti sekolah swasta itu masih bisa daftar ya Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu dulu mengikuti seleksi P3 tahun 2021, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu perlu mendapatkan surat izin ya dari ketua yayasan. Ini yang agak susah ya Bapak Ibu. Sekarang yayasan itu banyak kehilangan gurunya karena mengikuti P3K, dan sekarang mungkin akan sedikit sulit ya, tapi dikomunikasikan saja. Silakan Bapak Ibu pada ketua yayasan yang masing-masing. Kemudian pelamar prioritas yang kedua yaitu pelamar prioritas yang tidak terdata aktif dalam Dapodik. Ini bagaimana ini tidak terdaftar Dapodik kok tapi ikut ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dalam perjalanan kali ini Bapak Ibu itu kemarin lolos ini ya P1 ya, lolos P1 ambang batas ya. Namun Bapak Ibu itu sudah keluar dan sudah tidak aktif. Nah, untuk mengikuti ini Bapak Ibu harus mendapatkan surat izin dari Kepala Dinas Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang kemarin mengikuti P3K, seleksi P3K
kemudian lulus P1 dan sampai sekarang itu ternyata Bapak Ibu keluar gitu ya, atau tidak aktif di Dapodik, silakan Bapak Ibu menghubungi kepala dinas ya untuk nanti mengikuti seleksi P3K di tahun ini. Kemudian yang prioritas yang kedua itu adalah dari guru XTHK ini Bapak Ibu. Guru XTHK 2 ini adalah guru pegawai tetap daftar pada pangkalan data X. PK2PK ini guru-guru yang sudah lama ya Bapak ya, kemudian aktif juga, masih aktif gitu ya, Dapodik sebagai guru. Kemudian nanti persiapan juga daftarnya sama di tanggal 1 sampai 20 Oktober. Kemudian dokumen yang dipersiapkan adalah ini, surat keterangan aktif gitu ya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Oke, next ya, yang ketiga itu prioritas untuk guru non ASN di instansi daerah. Ini adalah prioritas yang ketiga. Prioritas ini yang ketiga itu ada dua kategori ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah pegawai non ASN yang terdaftar pada pangkalan database PKN dan terdata aktif di Dapodik Bapak Ibu sebagai guru tentunya Bapak ya, di sekolah negeri. Boleh lagi ini sekolah negeri. Kemudian guru non ASN yang terdaftar sebagai guru di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri instansi ya, yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus. Ini sama ya Bapak ya. Nanti dokumen yang perlu diunggah adalah surat keterangan aktif yang ditandatangani oleh KS. Kemudian untuk lulusan dari PPG ini Bapak, ada perbedaan ya Bapak Ibu ya untuk lulusan dari PPG. Untuk lulusan PPG itu nanti dia akan mendaftarkannya di 17 sampai dengan 31 Desember 2024. Ini maksudnya gimana untuk lulusan PPG? Maksudnya adalah lulusan PPG profesi guru ya, PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemendikbudristek dan tidak masuk kriteria pelamar 1, 2, 3. Jadi kemungkinan ini adalah dari siswa lulusan PPG Prajabatan Bapak Ibu yang sudah lulus gitu ya. Jadi dia bukan guru, dia langsung dari mahasiswa kemudian lulus gitu ya, mengikuti PPG, dan nanti boleh mengikuti dengan ketentuan pendaftarannya ini Bapak Ibu ya, di 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Ini paling akhir ya Bapak Ibu, tapi tidak masalah, yang penting masih bisa mendaftar. Nah gitu ya. Dan selanjutnya di sini dengan info lengkap untuk pendaftaran dan juga pendampingan gitu ya, dari Dijen GTK tentunya Bapak Ibu. Nanti ada portal resminya, Bapak Ibu bisa buka gitu ya, buka. Kemudian di sini juga disediakan untuk call centernya. Tentunya Bapak Ibu nanti harus telepon gitu ya, dengan jam waktu yang sudah disediakan. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share video ini, kemudian like dan juga subscribe. Terima kasih.